Selamat siang, Hafid. Siang, Pak. Hafid, kamu tahu Pak Zainal memanggil kamu di ruangannya Pak Zainal siang ini? Maaf, belum tahu, Pak. Tadi pagi pelajaran Pak Zainal, betul ya? Iya. Oke. Kamu masih ingat? Tadi pagi kegiatan yang dilakukan teman-teman kamu di dalam kelas apa? Pagi itu saat pelajaran bahasa Inggris, teman-teman mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Betul. Tadi teman-teman kamu adalah salah satu kelompok mempresentasikan materinya di depan teman-temannya. Pada saat teman kamu mempresentasikan materinya, saya lihat kamu tadi pegang HP dan main game. Apa itu betul? Sebelumnya saya minta maaf atas ketidaksopanan saya saat dalam berperilaku di dalam kelas yang bermain game saat teman-teman presentasi di depan kelas. Baik, jadi Pak Zainal menghargai apa yang kamu sampaikan. Pasti kamu punya alasan kenapa sampai main game di depan. Kamu main game di dalam kelas, ya? Coba bisa kamu sampaikan alasan kamu kenapa kok sampai main game saat pelajaran bahasa Inggris? Ya, itu awalnya saya merasa bosan saat mendengar teman-teman berpresentasi di depan kelas, dan saya berpikiran ingin mengambil HP dan bermain game, dan hal tersebut membuat hati saya terasa senang dan tidak bosan lagi. Pak Zainal perhatikan tadi memang kamu merasa sangat senang sekali. Bahkan saat kamu main HP tidak memperdulikan teman kamu yang ada di kelas pada saat salah satu kelompok presentasi di depan kelas gitu. Bahkan saya merasa teman kamu yang ada di belakang itu merasa terganggu dengan gerak tubuh kamu yang pegang HP, main game, dan juga suara di HP itu saat kamu main game. Apakah kamu merasakan itu, Hafid? Ya, merasa, Bapak. Hafid, apa kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati, kita yakini saat pembelajaran di dalam kelas? Tahu, Bapak. Mungkin bisa disampaikan, Hafid, keyakinan yang sudah kita sepakati. Jadi yang pertama, kayak teman-teman atau murid itu nggak boleh bermain HP saat di dalam kelas, terutama saat guru itu saat kayak ngasih pembelajaran sama teman berinteraksi di depan kelas. Betul, apa yang kamu sebutkan sangat betul. Mungkin yang lainnya, keyakinan kelas yang telah kita sepakati, yang lainnya apa? Murid harus menghargai dan menghormati teman-teman saat menyampaikan pendapat dan presentasinya di depan kelas. Betul juga. Tapi tindakan kamu main HP di dalam kelas, apalagi saat teman kamu presentasi di depan kelas, itu apakah tindakan juga menghormati orang lain atau murid yang ada di dalam kelas? Itu tindakan yang tidak menghormati, dan itu menurut saya salah. Dan sebelumnya sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Zainal atas tindakan saya yang salah dan kurang sopan saat berperilaku di dalam kelas. Baik, kamu sudah menyampaikan apa yang terkait permasalahan kamu, dan kamu sudah mengakui kesalahan. Rencana kamu apa, Habib? Langkah untuk memperbaiki tindakan salah kamu. Kamu punya rencana apa untuk kedepannya? Rencana saya ini akan meminta maaf kepada Pak Zainal selaku guru yang berada di dalam kelas tersebut, dan kepada teman-teman yang sudah merasa dirugikan atas perilaku saya saat bermain game di dalam kelas, saat teman-teman berpresentasi di depan kelas, kayak gitu. Oke, baik. Jadi secara pribadi Pak Zainal sudah memaafkan kamu. Siap. Tapi untuk teman-teman kamu, nanti pada saat kamu sudah kembali di ruangannya Bapak, kamu harus minta maaf kepada teman-teman kamu bahwa tadi pagi kamu main HP, main game saat presentasi diskusi kelompok. Siap? Siap, Bapak. Dan sebelumnya saya berjanji pada Pak Zainal dan diri sendiri untuk merubah dan berperilaku kedepannya lebih baik lagi. Baik, ya. Siap, ya. Jadi saya kira sudah cukup untuk pertanyaan yang Bapak sampaikan siang ini. Dan sekali lagi, tindakan yang kamu lakukan itu salah, dan kamu sudah berjanji ingin memperbaikinya, ya. Dan semoga nanti kamu menjadi anak yang hebat
Sebelumnya minta maaf Bapak. Iya, saya kira sudah cukup, bisa kembali kelas ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Selamat siang, Bisa. Selamat siang, Pak. Oke, Bisa. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Iya, Pak. Oke. Tadi siang pelajarannya Pak Zainal di kelas, dan Pak Zainal memperhatikan semua siswa, memperhatikan Pak Zainal menjelaskan materi tentang bahasa Inggris. Dan saya tahu ada salah satu siswa perempuan yang duduk di depan sendiri tertidur. Apakah benar tadi kamu bisa? Benar, Pak. Maaf, saya akui tadi saat pembelajaran saya tertidur di kelas. Oke, begini Nisa. Menurut Nisa, perbuatan yang kamu lakukan di kelas tadi itu termasuk tindakan benar atau salah, Nisa? Salah. Salah. Ya, kita tahu bahwa semua orang pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya. Dan tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Gini Nisa, pasti kamu punya alasan kenapa kok sampai tertidur saat Pak Zainal menjelaskan di dalam kelas. Tolong bisa ceritakan dan kasih alasan. Silakan. Semalam saya chattingan dengan teman SD saya. Mungkin saking keasikannya tidak sadar ternyata sudah malam, sudah dini hari. Mungkin itulah alasannya saya Sampai jam tertidur di berapa kelas. kamu? Dini hari sampai jam berapa? Sekitar jam 2. Jam 2. Iya, saya tahu bahwa memang kalau komunikasi lewat chat, HP, apalagi dengan teman lama yang lama mungkin tidak pernah ketemu ya, terus sampai hanya waktunya mungkin yang perlu dipertimbangkan karena di malam hari. Tapi gini bisa di kelas kita kan punya keyakinan kelas. Ya. Kamu tahu ya keyakinan kelas kita untuk pelajaran bahasa Inggris mungkin bisa disampaikan. Tahu, Pak, keyakinan kita tidak boleh tertidur saat pembelajaran berlangsung. Betul, ya, karena saat pelajaran Pak Zainal atau mungkin pelajaran-pelajaran yang lain memang dilarang untuk tidur di dalam kelas. Oke. Jadi apa yang kamu sampaikan itu betul. Itu adalah keyakinan kelas yang pernah kita sepakati pada saat pertemuan awal. Begini misal. Jadi kalau kamu meyakini keyakinan kelas, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki misal? Siapa saya bersedia untuk memperbaikinya. Oke, kalau kamu ingin memperbaikinya, tentunya kamu punya sebuah rencana. Rencana-rencana apa yang mungkin kamu akan lakukan pada saat pertemuan pembelajaran bahasa Inggris berikutnya? Bisa disampaikan, silakan. Saya tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan memperhatikan pembelajaran dengan baik. Baik, jadi pertama adalah kamu tidak ingin mengulangi lagi, dan yang berikutnya kamu ingin melakukan yang terbaik pada saat pembelajaran bahasa Inggris, itu ya. Oke, setelah kita melakukan percakapan seperti ini bisa, perasaan kamu bagaimana? Jadi tadi kamu tahu kesalahannya dan kamu ingin memperbaikinya dan ada rencana-rencana perbaikan pada saat pertemuan berikutnya. Jadi perasaan kamu sekarang bagaimana? Saya merasa lega dan merasa tidak bersalah lagi. Akhirnya saya berusaha untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Baik ya. Jadi itu adalah janji dan itu nanti bisa kamu lakukan pada saat pertemuan bahasa Inggris di pelajaran berikutnya. Siap? Siap, Pak. Oke. Saya kira sudah cukup.